الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي من علينا الإسلام والإيمان ورزقنا اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم على رسول الهدى سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan doa syafaat untuk umatnya. Hadis 334. Haddatsana Yunus ibn Abdul A'la anba'ana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Malik ibn Anas an ibn Shihab an Abi Salamata an Abi Salamata bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun yad'uha fa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dari Yunus ibn Abdul A'la. Yunus ibn Abdul A'la adalah Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri. Kali ini Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari orang Mesir. Yang kita lihat perjalanan hadis itu antara Baghdad, Kufah, Mesir, Madinah, Mekah. Imam Muslim banyak meriwayatkan dari Yunus ibn Abdul A'la. Salah satunya dan kebanyakan riwayat itu pada babul buyu', jual beli. Jadi nanti kalau kita sudah sampai bab jual beli, itu banyak disebut nih Yunus bin Abdul A'la, dan termasuk gurunya daripada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Anba'ana Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab ini juga orang Mesir. Orang Mesir. Akhbarani Malik ibn Anas, kemudian mengabarkan kepadaku Malik ibn Anas yakni Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, yakni menunjukkan bahwasanya hadis ini setelah berada di Mesir, ternyata hadis ini sumbernya dari Imam Malik. Sumbernya dari Imam Malik. Antara Imam Malik dan Imam Muslim ya, ada jarak generasi. Imam Malik ibn Anas dimakamkan di Madinah, meninggalnya di kota Madinah, dimakamkan di Baqi'.
Imamul Darul Hijrah, dan beliau adalah seorang imam yang tidak pernah meriwayatkan, tidak pernah mengambil riwayat hadis kecuali dari seorang rawi yang thiqah. Bahkan Imam Ahmad, Imam Malik Ibn Anas pernah meriwayatkan hadis antara dia dengan Rasulullah SAW hanya 1 atau 2 generasi. Jadi antara Imam Malik dan Rasulullah SAW kurang lebih ada 1 sampai 2 generasi. Beliau Imam Malik Ibn Anas adalah seorang imam dari hijrah yang sangat terkenal keilmuan hadisnya. Dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah Ibn Abdurrahman, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ibnu Syihab di sini adalah Abdullah Ibnu Syihab. Berpindah hadis ini dari periwayatan orang Mesir kepada mereka yang pernah tinggal di Madinah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gunanya kita mengerti silsilah ilmu itu dengan sanad. Kita jadi tahu ilmu kita ini dari mana. Jadi benar kata para tabi'in, al-ilmu ma qala haddatsana wa anba'ana fama siwa dzalika fa wiswasu syaitan. Ilmu yang sebenarnya itu yang datang dari Nabi itu adalah ilmu sanad. Nah, yang demikian ini namanya ilmu sanad. Lebih daripada itu bisa benar bisa tidak. Makanya bersyukur kita ma'asyiral muslimin, kita belajar hadis dengan sanadnya. Oh, jadi tahu ya, hadis ini datangnya dari sini, hadis ini datangnya dari sini. Berarti ilmu yang kita terima itu yakin adalah sabda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun yad'uha fa uridu an akhtabi'a da'wati. Setiap nabi itu punya doa yang akan didoakan, dan aku menginginkan untuk menyembunyikan doaku sebagai syafaat pertolongan untuk umatku di hari kiamat. Saudara-saudara, doa itu adalah bagian yang terpenting dalam ibadah. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Jadi kalau kita bayangkan manusia itu berpikir dengan otak, nah otaknya itu adalah doa. Maka tidak boleh seorang sarfud doa ila ghairillah, memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada kuburan, dia minta kepada yang lainnya, minta kepada makhluk halus, kepada jin, kepada syaitan, dia berdoa. Itu tidak dibenarkan. Dan doa itu dilakukan oleh seorang muslim dengan langsung, tidak mesti menggunakan perantara. Apa dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai manusia, ud'uni, yakni berdoalah kepada Allah langsung. Ni di sini dhamir nun adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh orang merasa saya banyak dosa, saya banyak berlumuran dosa, saya tidak pantas untuk berdoa, saya tidak pantas untuk meminta kepada Allah. Karena sesungguhnya saya ini adalah pendosa, banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Bukan demikian, tapi Allah memerintahkan berdoa kepadanya langsung. Dan berdoa itu untuk segala sesuatu yang kita inginkan.
Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Is'alullaha kulla syai' hatta syisha'an na'li." Mintalah kalian segala sesuatu kepada Allah hatta sampai shisha'. Shisha' itu adalah talinya sandal. Jadi sekecil apapun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ma'asyiral muslimin, haram hukumnya seorang meminta kepada makhluk. Makhluk itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya seorang meminta kepada makhluk ciptaan Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Oleh karenanya para ulama rahimahullahu taala mencontohkan saking hati-hatinya mereka terhadap meminta, saking hati-hatinya mereka kepada meminta, maka para ulama itu tidak mau. Ada seorang ulama bernama Imam Ahmad, ketika dia mau mengambil sandalnya, dia tidak mau diambilkan oleh muridnya, biar dia ambil sendiri. Tidak pernah memerintahkan muridnya ambil sandalku. Ini saking hati-hatinya para ulama kepada meminta, sampai seperti itu. Padahal boleh saja. Meminta yang tidak boleh adalah meminta sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh manusia, yang tidak dimampui oleh manusia, maka haram hukumnya orang memintanya. Meminta jodoh, meminta rezeki, meminta syafaat, meminta kesembuhan, meminta kelancaran rezeki, dia minta kepada selain Allah, haram hukumnya apabila makhluk itu berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya seperti saat ini, banyak hutan terbakar di Sumatera, banyak hutan terbakar, hujan tidak turun-turun. Apakah boleh seorang melakukan istisqa? Boleh saja. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Ya. Tetapi ada orang mengatakan bahasanya kebakaran hutan disebabkan bukan masalah keringnya, tapi ada oknum-oknum yang membakar hutan. Sehingga di Jambi, di Pekanbaru, di sebagian besar wilayah-wilayah Sumatera itu sudah diselimuti oleh asap atau api, sehingga sorenya itu warnanya bukan warna yang cerah tapi warna merah, warna api yang berkobar ke sana kemari. Na'udzubillah min dzalik. Apabila orang memadamkan api dengan bantuan yang lainnya, dia ingin memadamkan api, minta bantuan kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu kejadian ada lumpur lapindo keluar terus, kemudian ada seorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengaku, saya bisa mematikan sumbernya lapindo, ya, dengan pertolongan gaib atau pertolongan yang lainnya. Ini termasuk hal yang dilarang, dan ini termasuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak punya rezeki, minta kepada Allah. Orang terkena musibah, minta kepada Allah. Orang kehilangan jodoh, minta kepada Allah. Orang kehilangan anak, minta kepada Allah. Orang kehilangan rezeki, minta kepada Allah. Semua harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menggampangkan, gampang, ini kan sekedar doa saja. Bukan seperti itu. Ini justru intinya ibadah di situ. Makanya Nabi SAW memiliki senjata pamungkas, yakni syafaat. Syafaat itu berupa doa. Syafaat itu berupa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi SAW yakin doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa itu sudah ada jaminannya dari Allah bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu ada dua.
Doa yang mana yakin, mutayakinah, doa wajib dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian doa yang kedua adalah doa raja. Doa raja ini adalah doa tama'. Tama' itu apa? Seorang berdoa kepada Allah SWT, dia berharap Allah mengabulkannya. Dia berharap dengan tama' sekali pada Allah. Raja itu mengharap, tama' artinya dengan usaha yang keras agar doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, doa yang pertama itu biasanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Doa yang kedua adalah dimiliki oleh kita. Nah, ketika kita berdoa ada dua keadaan. Imma an yastajiballah doa'ana. Keadaan yang pertama Allah mengabulkan doa kita. Keadaan yang kedua Allah tidak mengabulkan doa kita. Salam yang lain tergantung hambaku kepadaku. Ketika hambaku berprasangka baik, maka aku akan berprasangka baik kepadanya. Yani kemungkinan besar doa itu dikabulkan. Ketika hambaku tidak